Dolar on the way 18.000 dan bisa saja kalian menonton ini saat dolar sudah 18.000. Mengapa Prabowo dan Purbaya ini tampak diam-diam saja? Dan mengapa saya duga jangan-jangan ini adalah instruksi dari Jokowi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seakan-akan pemerintah ini kompak, tidak terlihat cemas atau takut, padahal banyak sekali hal sudah menyerang. Dari naiknya dolar ke 17.700 kemarin dan on the way ke 18.000, dan juga The Economist yang memvonis Pak Prabowo sebagai presiden yang otoriter. Ini seperti seorang diktator dan sepertinya tidak peduli pada pasar modal dan pasar uang di Indonesia. Mengapa demikian? Dan mengapa saya katakan jangan-jangan mereka ini sepertinya tahu sesuatu yang kita nggak tahu, dan ini dikasih tahu oleh Jokowi. Oke, Mas Denny, dengan kenaikan dolar yang cukup signifikan, pasar modal juga yang masih kayaknya sampai hari ini masih merah. Masih merah. Pasar modal per ini di syuting masih merah dan terus turun. Lantas kenapa pemerintah ini terlihat tenang, atau mungkin antara tenang atau cuek kita nggak tahu ya. Cuma maksudnya adalah nggak ada langkah-langkah yang krusial dari pemerintah untuk mencoba menstabilkan harga dolar mungkin, atau mungkin menstabilkan pasar saham juga. Saya mendengar dari salah satu pengamat ekonomi, tapi bukan pengamat ekonomi yang latuhin dan yang lain-lain yang memang selalu menyerang pemerintah dalam setiap unggahannya. Ini mengatakan bahwa sejatinya Bank Sentral ini sudah melakukan intervensi, dan ini adalah sebuah kondisi yang sebenarnya jikalaupun tidak ada kondisi geopolitik, rupiah itu pasti akan menyentuh angka 17.000. Tapi buntutnya ini berbeda. Jika Bank Indonesia tidak intervensi, maka mungkin sudah mencapai di 17.700 atau 17.800 waktu menyentuh di 17.400 kemarin itu. Jadi kenyataannya memang jika ternyata tidak ada kondisi geopolitik, hal ini pasti terjadi. Ini adalah sesuatu yang melihat pola di masa lalu, di mana pasar modal atau pasar saham ini selalu merespon hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang terlalu nasionalis, yang kurang membuka keran internasional untuk ikut chip in di negara kita. Jadi saat pemerintah di sini berbicara tentang hilirisasi, berbicara tentang mandirian energi, berbicara tentang ketahanan pangan dan sebagainya, maka investor-investor asing ini pasti akan berpikir kalau itu nggak akan bisa menguntungkan mereka. Maka pemerintah biasanya akan divonis dengan sesuatu yang seperti The Economist itu katakan. Mungkin kita akan bahas lebih dalam di konten yang lainnya. Tetapi kita tahu bahwa pemerintah itu sudah melakukan intervensi. Dan pemerintah sudah mencoba untuk menjelaskan, walaupun memang tidak sejalan dengan, saya kurang sependapat ya saat Pak Prabowo bilang orang di desa itu nggak pakai dolar, dan juga saat Pak Purbaya hanya mengatakan bahwa tenang-tenang saja atau serok bawah dan sebagainya, yang itu akan sulit untuk diartikan dan malah menimbulkan multitafsir yang akan merugikan. Sehingga saya di sini mengapresiasi hal baik yang dilakukan pemerintah, tetapi mengapresiasi kurang informatifnya dan juga kualitasnya jauh di bawah rata-rata. Bagaimana pemerintah mengkomunikasikan kondisi ekonomi saat ini kepada netizen, terutama yang ada di media sosial. Apakah memang maksudnya sudah ada intervensi, tapi apakah memang sampai hari ini apa ya bahasanya? Kalau kita bilang secara optimis sudah ada intervensi, harusnya kan agak menenang harga dolar ini, nggak terus naik dan naik. Intervensi ini kan untuk menahan nilai rupiah, tetapi sentimennya akan terus negatif karena sentimen ini didrive oleh lembaga indeks dan juga media-media barat yang memberikan penilaian mereka terhadap negara yang mereka nilai. Dan kalau mereka menganggap kalau serangannya kan biasanya kalau bukan dari sistem modal, dari demokrasi seperti itu, indeks demokrasinya turun, maka orang-orang langsung akan ketakutan untuk menaruh dana mereka di Indonesia. Nah, memang tidak dipungkiri bahwa saat ini Pak Prabowo itu memang lebih memilih memfokuskan pertumbuhan ekonomi dan juga mengalihkan ideologi ekonomi Indonesia ini kepada ideologi ekonomi kerakyatan dan sesuatu yang sifatnya nasionalis. Mungkin kalau kita lihat sama seperti waktu China, waktu Xi Jinping pertama kali menjabat, sangat-sangat mengutamakan kepentingan dalam negeri dan berusaha untuk tidak memberikan ruang yang leluasa kepada investor asing jika ternyata mereka menginginkan satu kondisi yang lebih stabil dan dana yang mereka tanamkan ini bisa lebih diprediksi. Maka seperti yang saya sudah katakan di konten yang lainnya, Pak Prabowo ini lebih memilih growth atau pertumbuhan ekonomi
dibandingkan stabilitas ekonomi. Growth over stability. Dan ini sesuatu yang memang harus diambil agar Indonesia tidak terjebak kepada negara dengan middle income trap dan kita tidak akan bisa take off di Indonesia emas nanti. Mas, tapi maksudnya dengan sebenarnya kan seperti yang kita tahu ya, maksudnya yang harus berbicara tentang nilai tukar, bukan nilai tukar ya, harga dolar yang menguat, terus juga nilai tukar rupiah ke dolar yang melemah begitu. Itu harusnya dari orang yang paling tepat menurut saya Pak Purbaya itu sendiri. Tapi tumben-tumbenan nih sebenarnya Pak Purbaya nggak apa ya bahasanya, nggak menjawab itu dengan lugas gitu. Justru malah kayak udah tenang aja, tenang gitu, lebih menenangkan lagi. Sejatinya kalau kita mau mencoba untuk lebih fair di sini, kita tahu bahwa orang-orang ini itu memang tugasnya bukan mengkomunikasikan. Mereka tugasnya itu bekerja. Dan mengkomunikasikan seharusnya memang ya public relation dari setiap departemen yang bersangkutan. Karena pasti di sana tekanannya akan jauh lebih berat. Dan apa yang dia lihat itu tidak bisa dikomunikasikan secara langsung. Bayangkan kita dalam sebuah kapal pesiar yang sangat besar seperti Titanic. Nahkodanya melihat ada iceberg di depan yang ya dia lihat, tapi orang-orang di dalamnya tetap berpesta. Nah, saat dia melihat, dia tidak boleh menunjukkan kepanikan dan ketakutannya. Maka memang seharusnya ada seseorang yang bisa menerjemahkan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan ini tanpa ada ketakutan, tapi juga tanpa mengurangi resiko beban dari apa yang terlihat itu tadi, sehingga akan membuat kita mengalami disilusionisasi atau kita akhirnya jadi nggak melihat sesuatu yang sebenarnya. Tapi saya akan menjadi seseorang yang ikut membantu di sini untuk menyeimbangkan ketakutan yang ada, fear-mongering yang tersebar, dan menyampaikan bahwa ini memang sesuatu yang kita tidak perlu takutkan. Sangat disayangkan, saya juga baru saja menonton konten terakhir dari SB30 ya. Di situ mengatakan bahwa saat ini itu sangat mungkin akan terjadi seperti 98. Nah, ini saya katakan tidak benar karena di 98 ada George Soros yang ikut bermain di sana. Dan kejatuhan rupiah itu tidak sejauh seperti 98. Dan ini satu hal yang juga harus kita cermati adalah saat ini kita berusaha untuk terlahir kembali dengan reformasi jilid 2, yaitu kemandirian negara kita. Untuk tidak gampang didikte oleh kepentingan asing yang selama ini sangat bisa itu sudah ada di sekitar kita. Dan mengapa saya katakan Pak Jokowi di sini ikut berperan adalah karena mustahil kalau ternyata Pak Prabowo ini tenang-tenang saja tanpa di-spill oleh seseorang yang sudah 10 tahun pernah ada di kursi pilot negara ini. Oke, berarti bisa dibilang secara garis besar Pak Prabowo dan Pak Purbaya ini mengetahui beberapa hal yang mungkin dan mungkin dari Pak Jokowi juga. Oh ya. Ya. Tapi maksudnya kenapa juga hal-hal ini nggak ada yang bisa di-spill sedikit mungkin, maksudnya biar masyarakat juga jauh lebih tenang agar terlihat lebih transparan juga begitu maksudnya. Karena ini kan kita juga ini asumsi saya ya di sini. Karena kita kan berurusan juga dengan pasar modal. Yang mana kalau ternyata hal-hal yang akan menenangkan masyarakat ini disebarkan, lalu kemudian akan menimbulkan sebuah sentimen baru di mana terjadi sorok bawah atau malah berusaha untuk menahan ini semua untuk tetap terjadi. Misalkan sekumpulan pemilik modal asing yang besar sengaja untuk menahan ini semua. Ini satu hal yang nanti juga akan malah menimbulkan perkara yang berbeda lagi. Maka saya melihat bahwa di sini Indonesia sejatinya sedang perang narasi, perang persepsi, dan kita memang sedang sangat berupaya untuk kembali ke kemandirian negeri. Jadi 10 tahun atau lebih, stabilitas yang ada ini ternyata dibarter dengan pertumbuhan ekonomi yang stuck di sana-sana saja. Dan ini sesuatu yang harus dipilih, sangat menyakitkan. Kita katakan ini sebagai growing pain, tetapi ini akan menjadi satu hal yang akan besar di suatu saat nanti. Dan Pak Jokowi memulai dengan melakukan hilirisasi saat periodenya dulu. Mencoba menegosiasi saham kepemilikan PT Freeport dan juga akhirnya mencoba untuk melakukan banyak sekali negosiasi terhadap hasil bumi dan juga hasil tambang dan juga perkebunan Indonesia yang berkaitan dengan energi yang tentu saja itu membuat pihak asing tidak senang. Dan sebenarnya serangan ini sudah terjadi sejak pemerintahan Pak Jokowi dulu. Kalau kita bilang ini rupiah nggak bakal semakin anjlok lagi, bahkan nggak bakal nyampe menyentuh 20.000. Saya kira kalau 20.000 ini satu hal yang kalaupun menyentuh itu hampir ke sana. Tapi kalau sampai ke 20.000 saya pikir tidak. Karena apapun itu penurunannya ini sepertinya nggak akan sejauh itu karena akan banyak investor asing juga atau investor yang akan mengambil kesempatan untuk segera menyerok bawah dulu sebelum mencapai angka itu tadi. Dan jika itu terjadi sekali atau dua kali saja, maka saya pikir ini akan terjadi sebuah gerakan massal yang menimbulkan sebuah persepsi positif yang dari sana kita semua akan bisa kembali ke angka 16.000 di mana angka rupiah memang stabil di angka tersebut nanti. Jadi ketakutan itu memang diperlukan agar kita tetap bisa hidup dan selamat. Tapi ketakutan berlebihan akan membunuh kita. Padahal bahaya sejatinya tidak pernah ada.
Terima kasih, sampai jumpa dan salam.